Sedangkan perjalanan pulang Dinar Kendi usai menunaikan ibadah umroh kali ini dari Tanah Suci Mekah. Pasalnya, pesawat yang mereka tumpangi juga terkena imbas badai ekstrim yang kini melanda kawasan Emirat Arab ketika itu. Pesawat sempat terguncang hebat di udara alias mengalami turbulensi keras akibat kondisi ekstrim angin dan petir. Dinar Kendi yang kali ini umroh bersama ayahnya Abah Asep pun mengaku sempat diselimuti kepanikan luar biasa. Selain guncangan pesawat, Dinar dan ayahnya juga mengaku dihantui ketakutan di dalam pesawat di tengah berkecamuknya konflik panas di Timur Tengah antara Amerika Israel versus Iran dan sekutunya. Lalu tiba-tiba tangis Dinar Kendi pun pecah ketika ia mengisahkan hal tak terduga dilihatnya selama menunaikan ibadah umroh. Karena itu pula, Dinar Kendi mengungkapkan doanya selama ibadah umroh yaitu ingin menjadi orang kaya raya. Lantas, seperti apa pula aksi Dinar Kendi bongkar-bongkar 5 koper oleh-olehnya dari Tanah Suci? Benarkah semua oleh-oleh Dinar Kendi diberikan secara gratis oleh pedagang di Tanah Arab? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Usai menunaikan ibadah umroh di Tanah Suci Mekah bersama ayahnya Abah Asep, Dinar Kendi mengisahkan hal yang menegangkan saat kembali. Ditemui secara eksklusif oleh tim Intens Investigasi kemarin, Dinar Kendi ceritakan perjalanannya saat menunaikan ibadah umroh dengan sang ayah ketika pesawat yang ditumpanginya terbang pulang ke Indonesia melintasi Doha, Qatar. Dinar Kendi mengaku ketika itu turut merasakan imbas cuaca ekstrim yang melandai daratan Uni Emirat Arab tepatnya di Dubai. Pasalnya, pesawat yang mereka tumpangi sempat mengalami turbulensi hebat di udara. Mereka sempat dicengkram rasa panik. Dinar Kendi pun mengaku hanya bisa pasrah dan berdoa kepada Allah agar mereka diselamatkan dari badai tersebut. Tak hanya cemas oleh badai ekstrim, rupanya kondisi perang dan konflik panas di daratan Timur Tengah sempat membuat Dinar Kendi dan ayahnya sampai merasa khawatir. Terutama ayahnya Abah Asep yang merasa takut adanya ledakan rudal tiba-tiba menyasar pesawat yang mereka tumpangi. Karena itu, saat berada di atas pesawat, ia terus memantau radar untuk memastikan pesawat yang mereka tumpangi tidak melewati daerah konflik. Dan mereka yakini karena perlindungan Allah, perjalanan mereka pun dibebaskan dari segala bencana dan efek konflik panas di Timur Tengah. Yang aku lihat sih ekstrim banget ya, cuacanya serem gitu. Tapi kalau di Mekah sama Madinah tuh berasanya cuma angin kencang aja sih. Angin kencang, terus pas aku lihat sih pas kan pesawat itu kan ada radarnya gitu kan, kita bisa lihat tuh kayak dia kemana-kemana. Pas dari Doha mau nyampe ke Madinah tuh kan ada berapa 2 jam lagi tuh, berapa jam lagi gitu aku lupa. Terus dia tuh kayak anginnya tuh kayak kenceng banget, pesawat itu goyang-goyang. Itu lebih dari sejam goyang-goyang terus. Iya turbulence, panik lah pasti. Kalau aku gak suka deg-degan, aku emang orangnya panikan kan, panik lah. Cuman kalau ya karena kalau lagi umroh kan pasti orang-orang niatnya kan udah ibadah jadi pada tenang sih. Aduh ini kan dilihat dari radar, aduh ini ngelewatin Iran gak ya? Aku lihat kan Qatar, jadi kayak si pesawatnya kayak Qatar kan kelihatan tuh di radarnya kan. Terus Dubai gitu kan kelihatan rutenya Jeddah gitu kan, kita landingnya di Jeddah. Aduh ini ngelewatin yang di bom-bom itu nggak ya gitu. Cuman angin berasa banget kenceng gitu. Selain pengalaman menegangkan turbulensi pesawat terbang di udara, tangis Dinar Kendi pun pecah ketika ia teringat akan momen Jumat Berkah di Mekah yang membuatnya tiba-tiba terhanyut dalam rasa sedih dan terharu. Ia tak membayangkan bahwa di sana ia juga menemukan banyak orang yang masih berjuang untuk bertahan hidup setiap hari. Cuman di mana aku ada sempet nangis gitu kan. Jadi kan ada Jumat Berkah. Jadi pagi-pagi tuh kita kayak patungan sama jamaah lain buat beli makanan terus dibagiin di depan Masjidil Haram gitu kan. Terus aku memang beli makanan aja, terus aku nggak ikut bagiin gitunya kan. Jadi kayak yaudahlah kita udah sedekah ya Pak kata gitu kan. Terus pas aku mau jalan ke mall, ada orang sekumpulan orang banyak banget kayak rebutan nasi. Terus dia ambil 1 kotak nasi, terus dia kayak makan kayak kelaparan depan aku banget kayak gitu. Terus aku kayak langsung nangis kayak oh ya aku kan merasa kayak ya aku punya penghasilan gitu ya, aku punya penghasilan suka hura-hura gitu di Indonesia ya.
kok ada ya orang yang sampai rebutan makanan gitu, kayak kasihan gitu kan, dia kayak kelaparan gitu kan, kayak terus aku nangis sambil sama bapak kan berdua, aku sambil nangis aja masuk mall, kayak nggak kuat liatnya, kayak nggak tega, aku tuh nggak tega lihat orang lihat orang susah tuh nggak bisa. Makanya aku tuh suka tekenin ke orang-orang kalau sukses itu kasih makan orang-orang yang nggak mampu gitu. Sementara itu, Dinar Candy juga menceritakan terkait doa yang dipanjatkannya ketika ia menunaikan ibadah umroh bersama ayahnya Abah Asep. Dinar Candy mengaku doa khususnya kali ini bukanlah jodoh melainkan ingin menjadi kaya raya. Doa itu menjadi doa utamanya dalam ibadah umroh kali ini karena Dinar Candy ingin membantu sesama yang berkekurangan jika dirinya jadi kaya raya. Hal itu menjadi dorongan kalbu Dinar Candy lantaran ia mengaku bahwa hatinya selalu diselimuti rasa sedih setiap kali melihat orang susah di sekitarnya. Bahkan sembari menangis, Dinar Candy mengaku hatinya selalu terenyuh dan tidak tega setiap kali melihat orang-orang yang kelaparan, terutama lansia. Dan hal itu membuat dirinya selalu teringat akan kakek dan neneknya yang kini telah tiada. Pak ya, aku bersyukur sih sama Allah dikasih penghasilan. Maksudnya tuh show aku tetap banyak, usaha ya walaupun masih ngerintis gitu ya, alhamdulillah selalu diselamatkan dari orang-orang jahat gitu ya. Terus aku kayak pas ngelihat itu kayak banyak bersyukur lah kayak gitu. Terus aku sih cuman berdoa, ya Allah kaya raya kan aku, banyak duit kan aku, biar aku bisa nolong orang lebih banyak lagi gitu. Karena nggak kuat Dinar tuh, nggak kuat lihat orang kelaparan kayak gitu, rebutan makanan, ya sedih. Makanya aku tuh ya berdoa aja pengen jadi orang kaya lah biar bisa berbagi gitu, karena nggak ada lansia semua, kayak mereka di kursi roda gitu, kayak di pinggir jalan gitu. Pada kan dinner kayak hotel kan, dari hotel tuh kelihatan kenapa mereka itu nggak tahu dari negara mana, terus mereka pada umroh mungkin dengan budget yang terbatas gitu ya, terus nyari makannya itu di pinggiran jalan, sedih liatnya. Tak hanya itu, Dinar Candy layaknya para jemaah umroh lainnya juga memiliki pengalaman spiritualnya saat menunaikan ibadah umrohnya kali ini. Ia mengaku kali ini bisa berdoa di kiswah Ka'bah, bahkan mengaku sampai bergelantungan di sana karena tidak sengaja terdorong oleh jemaah lainnya. Hingga ayahnya Abah Asep yang juga tampak berhasil mencium Hajar Aswad. Dinar Candy juga mengungkap bahwa saat menunaikan ibadah umroh kali ini, ia merasa banyak mengalami kemudahan dan tidak mengalami kondisi berdesakan-desakan seperti sebelumnya ia rasakan. Nek Pak, bentar pasang hutan, sabar. Selesai dia dulu. Cium Pak, murahkan rezeki Dinar Candy ya Allah. Sehatkan dia, permudahkan semua urusannya ya Allah. Berilah hendak hamba ya Allah. Amin ya Allah. Pas di Ka'bah ya alhamdulillah kemarin tuh Dinar tuh kemarin bisa yang talang emas itu, yang pintu emas yang di Ka'bah itu Dinar gelantungan di sana, terus berdoa juga. Nggak tahu tiba-tiba kedorong sama orang, tiba-tiba Dinar gelantungan terus bisa berdoa di sana. Iya kedorong. Nggak tahu, aku ngerasa ya pas umroh yang kali ini tuh semuanya tuh kayak dipermudah, kayak banyak dikasih barang-barang sama orang. Terus pas pas lagi tawaf aja kayak nggak tahu, kayak lancar aja gitu, nggak ada halangan, nggak ada hambatan gitu kan. Biasanya berasa sedek-sedekan banget, enggak, ini mah dimana lagi keliling gini tiba-tiba kayak plong gede banget gitu. Di sisi lain, Dinar Candy lakukan aksi bongkar koper dan perlihatkan oleh-oleh usai menunaikan ibadah umroh bersama ayahnya. Lantas, apa yang membuat Dinar Candy memborong banyak mainan dan cenderamata dari tanah Arab hingga membuat ayahnya merasa heran? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi
di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Dinar Candy secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi memperlihatkan koper berisi oleh-oleh umroh yang unik-unik dari Tanah Suci Mekah. Berbagai oleh-oleh tersebut banyak yang menarik perhatian. Ia membeli sejumlah pernak-pernik, dekorasi mewah berwarna keemasan yang ia siapkan khusus untuk mempercantik rumah barunya. Ia membeli tasbih dengan ukuran jumbo dan warna yang mencolok sampai ia kalungkan di lehernya. Berbagai miniatur diborongnya seperti miniatur Ka'bah, menara air Zam-Zam hingga Raudhah. Dinar Candy juga mengaku membeli banyak parfum Arab agar ia selalu teringat dan ingin kembali ke Tanah Suci Mekah. Coba Pak lihat Pak, beli apa Pak? Oh ini buat pajangan di rumah. Warna pink. Guys, kita beli aksesoris. Ini Al-Aqsa, Madinah, Makkah, Syam. Ini Jam. Nggak ngantri gitu, kayak mau belanja apa aja nggak ngantri, sampai aku gabut banget beli mainan semua ini. Aku dapat ini juga, tasbih gede banget ya kan, biar aku kan biar apa ya, ini kayaknya unik banget ya, ini lucu-lucu tuh kayak gini, lucu-lucu, nggak tahu lah, ini kayak pohon kurma terus di sini ada diamondnya tuh kayak gini, kayaknya lucu gitu buat di rumah baru, aksesoris gitu. Tuh ini ada unta sama pohon kurmanya juga. Terus ini ada buat air jam-jam, buat minum. Ini juga tuh. Semuanya. Terus ini ada teko warna pink. Terus ini ada Al-Qur'an ya, ini ada tulisan tuh Muhammad sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Terus ini ada kayak ini kayak buat Al-Qur'an ini tuh. Jadi Al-Qur'annya nanti ditaruh sini. Ini kayak pernak-pernik kekinian lah Kak. Jadi kayak tahun ini tuh pernak-perniknya kayak gini di Mekah sama di Madinah. Ini parfum juga udah dibagiin, udah dapat banyak tadi parfum tuh. Ini parfumnya nggak ada alkoholnya kan, kalau di kita tuh suka ada parfum ada alkoholnya. Jadi ini parfumnya itu bisa buat pakai sholat juga karena nggak ada alkoholnya. Berbagai jenis boneka seperti gadis Arab, unta, bayi, dan kucing juga diborong Dinar Candy saat kembali ke Indonesia. Menariknya, boneka-boneka ini bisa bersuara dalam bahasa Arab. Aksi Dinar Candy ini membuat ayahnya merasa terheran-heran karena hobinya mengoleksi banyak mainan termasuk boneka. Namun, Dinar Candy mengaku menyukai mainan-mainan ini karena tampak lucu. Teko dan botol berwarna keemasan sebagai wadah air Zam-Zam yang terlihat megah juga dibelinya. Segala macam coklat viral, kurma, dan aneka jenis kacang Arab pun dibawanya pulang sebagai buah tangan. Dari berangkat dengan 1 koper, Dinar pun pulang dengan 5 koper. Aksi Dinar yang berniat ngeborong ternyata diberi gratis oleh pedagang-pedang Arab yang mengaku sering datang ke Indonesia. Baiklah, syarikalah kala baik. Innal hamda. Ada boneka ya, ini bonekanya tuh pakai hijab nih tuh. Ini bonekanya pakai hijab, ini bisa ngaji ya bonekanya itu. Mana bisa, ini dia bisa ngaji. Dari sini dipencet di belakangnya. Boneka Arab ini juga. Nah, kan dia tuh ada suaranya semua. Aku seneng boneka-boneka tuh. Jadi terus bonekanya ini boneka Arab semua. Halo? Ini buat apa? Ini buat Duba. Oke, aku panggil kamu apa, Baba? Baba. Om Amir. Oh, Om. Oke, Sugar Daddy. Iya, aku mau kotak perhiasan. Ini lebih banyak space. Iya, Tapi ini lebih cerah. Oh, di puncak. Oh, Idul Adha kamu pergi ke sana Idul Adha. Tidak, Idul Fitri. Oh, Idul Fitri. Ini di mana di puncak? Itu bunga. Iya, oke, Bapak mau warna apa, Bapak? Ini coklat, ini katanya lagi viral, coklat di sana. Nggak tahu di sana juga ternyata ada viral-viralan. Nah,
Udah tahu ini kayaknya telur dinosaurus nggak sih? Telur onta kali ya? Iya, telur onta ini kayaknya. Di sisi lain, Dinar Candy fokus di dunia bisnis dan tak berminat mencari pasangan hidup. Lantas, benarkah Dinar Candy trauma mencari pasangan hidup karena sering dimanfaatkan oleh setiap pria yang menjadi kekasihnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darko yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian yang terus menyaksikan dan setia untuk menonton Intens Investigasi dan tayangan saya di kanal ini. Terus saksikan Intens Investigasi di 5 juta, 6 juta, 7 juta subscribers, dan seterusnya. Terima kasih, sampai jumpa. Pilunian kalbu Dinar Candy ketika mengisahkan jatuh bangun pengalaman dirinya dalam membangun usaha atau bisnis selama ini. Tangisnya tiba-tiba pecah ketika mengenang bagaimana ia pernah ditipu oleh orang yang ia labeli sebagai orang jahat hingga bisnisnya goyang dan nyaris kolaps. Tetap Dinar Candy menjadi mengerti bahwa di balik bisnisnya yang masih tetap bertahan di tengah berbagai cobaan hingga saat ini, akar yang menguatkan karyanya adalah doa. Pengalamannya melihat orang berebutan makanan di negara Arab membuat Dinar Candy tetap bertahan sebagai pebisnis alias pengusaha meski seringkali ditipu orang. Selain itu, Dinar Candy bahkan mengungkap bahwa dirinya sampai sudah tidak berminat mencari pasangan hidup lagi karena ujung-ujungnya ia selalu dimanfaatkan oleh laki-laki yang hendak mendekatinya dengan tameng cinta. Bahkan ayah dan ibunya pun ikut merasa kecewa dengan laki-laki yang selama ini pernah mendekati Dinar Candy karena mereka hanya memanfaatkan harta putrinya lalu pergi. Jadi habis manis sepah dibuang. Hal inilah yang membuat orang tua Dinar Candy tidak memaksanya untuk cepat-cepat menikah, tapi lebih mendoakannya agar cepat menjadi orang sukses. Dinar tuh cuma misalkan sama pengusaha yang senior yang teman Dinar cuma dikasih arahan doang, tapi pas Dinar sulit juga nggak dibantu sama sekali secara keuangan segala macem. Jadi Dinar tuh kayak kemarin perusahaan Dinar collab gitu ya, terus si kapal tongkang harus naik dock selama 3 bulan, itu miliaran loh buat benerin mesinnya itu miliaran. Dinar nggak ada yang bantu, sampai Dinar jual mobil, terus jual emas batangan, adalah Dinar simpenan gitu ya, emas batangan. Dinar jual sendiri, survive sendiri. Dinar nggak minta tolong sama siapa. Kalau pasangan hidup nggak dulu lah. Intinya gini lah, banyak cowok yang datang ke aku ujung-ujungnya minta dibantuin usahanya. Udah kok ada beberapa. Biarlah mereka jahat sama Dinar, tapi aku mau harta aku dilipat gandakan biar aku tuh bisa nolong orang, dan dari doa orang-orang kecil itu yang bisa Dinar jadi kuat saat ini. Ibu bapak aku udah berapa kali aku deket sama cowok, mereka pada kecewa kayak ini cowok mau manfaatin teteh doang gitu. Lebih baik mereka tuh nggak mau maksa. Pokoknya bapak cuma ngedoain semua jadi orang sukses. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.